menit dia nelponin terus apa silakan Mas, bisa dilanjut. dan nanti ditahan terbalik apa sih terbalik apa nih terbalik sambil itu cok Ya, bisa dengar suara saya, teman-teman? Bisa. Bisa, bisa. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fiz, pengampu mata kuliah Ekonomi Pertanian, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan secara online pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Askarina Mustajabah selaku moderator Sabila sebagai pemateri pertama, Maipi Eka Putri sebagai pemateri kedua, pemateri ketiga yaitu saya sendiri, Prasetyo Dwi Hartono sebagai pemateri keempat, dan Sinta Triwiyanti sebagai pemateri kelima. Topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini adalah sumber daya pertanian. Baik, pemateri pertama, Mbak Fathia Salsabila. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, langsung saja pada materi yang pertama yaitu sumber daya pertanian. Kesempatan kerja pedesaan ditentukan oleh pola produksi pertanian, produksi dan jasa non-pertanian pedesaan, pertumbuhan angkatan kerja, dan mobilitas tenaga kerja pedesaan. Di sektor pertanian, besarnya kesempatan kerja dipengaruhi oleh luas lahan pertanian, produktivitas lahan, intensitas dan pola tanam, serta teknologi yang diterapkan. Pendapatan rumah tangga pertanian ditentukan oleh tingkat upah sebagaimana penerima faktor produksi tenaga kerja, nilai sewa tanah sebagai penerima dari penguasa aset produktif, lahan pertanian, return to capital balas jasa, barang modal yang dikuasai, dan return to management sebagai penerimaan atas manajemen usaha tani. Dengan demikian, tingkat pendapatan pedesaan sangat dipengaruhi oleh tingkat penguasaan faktor produksi. Tingkat produktivitas tenaga kerja juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Di negara sedang berkembang dengan kualitas sumber daya manusia lebih rendah, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di luar sektor pertanian terbatas, maka kualitas hidup dan tingkat pendapatan sangat ditentukan oleh penguasa aset produktif pertanian. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, pemateri kedua yang akan dibawakan oleh Maipi Eka Putri, kepadanya saya persilahkan. Aduh, ini sidik-sidiknya apa? Bikin. Aduh. Kita ngomong priwet dah. Kita ngomong priwet. Priwet sih.
Ngomongnya priwe sih? Ya, terima kasih kepada moderator. Ciri-ciri pertanian pada umumnya. Yang pertama, semua jenis tanaman pertanian memerlukan input fisik yang hampir serupa. Yang kedua, pertanian harus tetap terpancar. Yang ketiga, aspek sumber daya alam. Yang keempat, faktor waktu untuk melancarkan suatu operasi usaha tani harus diselaraskan dengan keadaan cuaca dengan serangan hama penyakit. Yang kelima, faktor waktu pada pertumbuhan tanaman dan hewan mendorong adanya keanekaragaman dalam pertanian. Yang keenam, interaksi yang amat kuat antara berbagai faktor fisik dan non-fisik. Yang ketujuh, kebanyakan usahawan dan buruh tani harus memiliki keterampilan yang lebih luas daripada pekerja pabrik. Yang kedelapan, usaha tani dalam ukuran kecil yang lemah secara ekonomi dan pengusahaan secara tradisional. Yang kesembilan, komunikasi dua arah yang efektif antara aspirasi petani dan informasi birokrasi. Yang kesepuluh, musim panen dan luar musim panen menyebabkan perlunya teknologi penyimpanan. Yang kesebelas, unit produksi dan unit konsumsi tidak dapat dipisahkan. Yang kedua belas, pertanian yang progresif selalu berubah. Peranan sumber daya pertanian. Pertanian mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Pentingnya peranan ini menyebabkan bidang ekonomi diletakkan pada pembangunan ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian. Pembangunan pertanian diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha. Peranan klasik pertanian bagi Indonesia yaitu untuk memenuhi kebutuhan pangan yang relatif murah, telah memungkinkan biaya hidup di Indonesia tergolong rendah di dunia. Rendahnya biaya hidup di Indonesia menjadi salah satu daya saing nasional. Keberhasilan dalam penyediaan bahan pangan yang cukup dan stabil memiliki peran yang besar dalam penciptaan ketahanan pangan nasional atau food security yang erat kaitannya dengan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Selanjutnya materi ketiga yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu klasifikasi usaha di bidang pertanian. Pertanian merupakan kegiatan produk alam dengan cara menanam tanaman-tanaman tertentu untuk memenuhi kebutuhan akan produk pertanian. Pertanian secara general dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertanian dalam arti sempit dan pertanian dalam arti luas. Pertanian dalam arti sempit, jenis pertanian ini disebut juga dengan pertanian rakyat. Juga bisa diartikan sebagai pengolahan tanaman dan lingkungan untuk memberikan produk. Sistem ini diusahakan dalam skala kecil dan pelakunya adalah bersifat keluarga. Produk utama yang dihasilkan adalah tanaman pokok yang dikonsumsi sehari-hari, seperti beras, palawija, tanaman hortikultura. Pertanian ini diusahakan di sawah. Tujuan usaha ini adalah untuk dikonsumsi sendiri. Selanjutnya ada pertanian dalam arti luas. Pertanian dalam arti luas adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk menghasilkan produk dengan kebutuhan manusia. Coklat yang murah 21. Tanpa topping dong. Baik, selanjutnya materi oleh Prasetyo Dwi Hartono, kepadanya saya persilahkan. Coklat susu 27. Berikutnya adalah potensi sumber daya pertanian Indonesia. Konsep Trikarta yaitu kemampuan geografis, kekayaan alam, dan penduduk menjadi suatu pertimbangan negara dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi nasional. Dilihat dari kemampuan geografisnya, Indonesia memiliki letak yang sangat strategis.
berada di antara dua benua yaitu Asia dan Australia. Lalu berada di antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Serta iklim tropis yang dimiliki menjadikan Indonesia sebagai negara agraris. Indonesia memiliki lahan mencapai 1.190 juta yang mengandung sumber daya alam berupa hutan maupun non-hutan yang digunakan sebagai pertanian, perkebunan, dan lainnya. Jika dilihat dari luasan lahan yang Indonesia miliki, sangat berpotensi untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, namun letak geografis tidak berdiri sendiri tanpa ditunjang dengan unsur lainnya seperti kapasitas penduduk Indonesia untuk mengelola sumber daya alam secara optimal sesuai dengan perkembangan iptek, kearifan lokal, dan konsep pembangunan berkelanjutan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya materi terakhir yang akan dibawakan oleh persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang selanjutnya, itu ada kualitas tenaga kerja pertanian, pelaksana utama pembangunan pertanian. Dengan demikian, keberhasilan dalam rangka pembangunan ekonomi nasional, sektor pertanian juga berperan dalam menyediakan tenaga kerja untuk sektor ekonomi lainnya. Berperan pula sebagai penyedia modal, bahan baku, dan pasar bagi produk di luar sektor pertanian. Tenaga kerja pertanian yang tidak pernah mendapatkan pendidikan formal secara relatif dan absolut menurun semenjak tahun 1978. Penurunan ini kemudian diikuti oleh partisipasi tenaga kerja yang tidak menamatkan sekolah dasar yang menurun mulai tahun 1986. Partisipasi angkatan kerja pertanian yang berijazah sekolah dasar secara relatif dan absolut naik sampai tahun 1991 dan mulai turun setelah tahun 1991. Penurunan partisipasi tenaga kerja yang berpendidikan minim ini diikuti dengan meningkatnya partisipasi tenaga kerja yang berpendidikan menengah dan tinggi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Bisa menuliskan pertanyaannya di WA Group. Dan dilanjutkan di WA Group ya teman-teman. Ya, dari Mbak, saya boleh izin masuk dulu? Iya, boleh. Kelompoknya kamu ditutup dulu. Maksudnya nanti kalau pertanyaan dilanjutkan di WA Group ya. Ini kayaknya ada beberapa yang harus saya sampaikan. Oh, Bu. Oke. Kamu tutup dulu nggak apa-apa? Bu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebentar ya. Saya izin untuk menambahkan karena saya tadi lihat ada beberapa materi yang memang belum tersampaikan terkait dengan sumber daya dalam ekonomi pertanian. Sebenarnya secara umum hampir sama yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 1. Akan tetapi ada beberapa poin yang memang belum tersampaikan. Jadi mungkin kok ini tempat saya putih ya? Di tempat teman-teman putih nggak? Putih, Bu. Putih, Bu. Keluar Putih, semua Bu. ya? Nah, kita ulangi share screen-nya. Kelihatan? Bisa terlihat nggak, teman-teman? Bisa, Bu. Oke, sebentar. Nah, saya sedikit menambahkan saja sih sebenarnya ya, kita tambahkan secara cepat. Jadi, kalau kita berbicara mengenai sumber daya pertanian, itu berarti kan kita berbicara mengenai apa sih yang ada pada pertanian itu sendiri. Nah, di sini kemarin kita sudah
tahu ya, apa sih ekonomi pertanian. Pengertiannya juga tadi sudah disampaikan ulang kalau ekonomi pertanian itu sebenarnya adalah ilmu terapan ekonomi yang berkaitan dengan penerapan ekonomi dalam mengoptimalkan produksi dan distribusi produk pertanian berupa pangan, serat, obat-obatan, dan lainnya. Di mana nanti ekonomi pertanian itu dikategorikan ke dalam ilmu sosial terapan yang nantinya nggak cuma berhubungan dengan tanahnya aja, nggak cuma berhubungan dengan sumber daya yangnya aja, tetapi juga nanti akan berhubungan dengan bagaimana upaya produsen atau petani itu terkait dengan konsumen dan masyarakat, sehingga nanti bisa memaksimalkan penggunaan sumber daya yang langka dan terbatas dalam produksi, mengolah, memasarkan, dan mengkonsumsi produk berupa pangan, serat, obat-obatan, dan lainnya. Itu nanti kemarin kita sudah bahas juga bahwasanya ini adalah barang-barang yang termasuk ke dalam pertanian primer, hasil pertanian primer. Nah, sementara kalau kita berbicara mengenai sumber daya ekonomi, itu adalah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan kegiatan ekonomi. Oke, kelas utama sumber daya ekonomi itu sebenarnya terdiri dari tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan, serta sumber daya lainnya. Misal kalau teman-teman beberapa kali mungkin ya di mata kuliah lain, kalau kita berbicara sumber daya ekonomi ya bisa kita katakan juga itu adalah sebuah faktor produksi seperti itu. Bisa disebut dengan istilah itu faktor produksi. Faktor produksinya butuh apa aja sih? Oh, bisa butuh sumber daya alam, terus manusia, modal, seperti itu. Bentar, pointernya. Oh, ini. Kita bisa lihat ada sumber daya alam, manusia, modal juga untuk menghasilkan output ekonomi. Tetapi selain itu masih ada lagi faktor produksi manajemen atau entrepreneurship yang nantinya digunakan untuk mengelola ketiga sumber daya turunannya, mengelola ketiga sumber daya beserta turunannya. Nanti ada turunannya. Nah, kalau kita lihat faktor produksinya apa aja, berarti nanti dilihat faktor produksinya adalah pasokan dalam produksi, mulai dari tanahnya, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Nah, ini nanti bisa digunakan sebagai sumber daya ekonomi di sektor pertanian. Jadi sebenarnya sama ya, sumber daya adalah faktor produksi yang ada di ekonomi mikro dengan ada yang ada di ekonomi pertanian, itu sebenarnya sama. Intinya pada dasarnya sebenarnya apa yang dibutuhkan dalam faktor produksi itu sama. Nah, yang pertama, kita akan lihat nih, kalau kita berbicara mengenai ekonomi pertanian, berarti faktor utamanya adalah sumber daya alamnya. Karena apa? Karena pertanian itu utamanya ya kita mengelola tanah, di mana tanah itu termasuk sesuatu yang dihasilkan oleh alam. Sehingga kita lihat dulu sumber daya alamnya seperti apa sih? Nah, kita lihat sumber daya alam itu apa? Sumber daya alam merupakan sumber daya yang berasal dari alam yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa yang diperlukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi manusia itu memang benar-benar mengelola alam nantinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di mana sumber daya alam kondisinya seringkali terbatas dalam jumlah disebabkan waktu yang dibutuhkan untuk membentuknya sangat lama. Dan terdapat berbagai ragam sumber daya alam yang ada di alam ini. Nah, nanti kita lihat apa saja sih sumber daya alam, atau secara singkatnya, sumber daya alam itu adalah keadaan lingkungan dan bahan mentah yang dipakai manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraannya. Nah, kita lihat di sini, ada beberapa klasifikasi mengenai sumber daya alam. Pertama, dilihat dari tingkat pemulihan. Nah, berarti itu bisa dipulihkan nggak sih sumber daya alamnya gitu kan? Kalau sekarang kan ketika kita berbicara mengenai SDGs, mereka berfokus pada bagaimana sih kita bisa menciptakan sumber daya alam yang terbarukan. Artinya teman-teman harus bisa teman-teman diminta atau dituntut untuk bisa mempunyai bagaimana caranya sumber daya alam itu tidak punah, tetapi sumber daya alam tersebut bisa nantinya digunakan sampai anak cucunya teman-teman, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari tingkat pemulihannya, itu ada sumber daya alam tidak terbarukan, ada sumber daya alam terbarukan, dan ada sumber daya alam yang selalu ada.
Nah, sumber daya alam tidak terbarukan merupakan sumber daya alam yang jangka pemakaiannya terus-menerus dikonsumsi tidak sebanding dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi. Contohnya minyak bumi, mineral, logam. Itu kan pembentukannya sangat lama ya. Bahkan kalau kita dulu belajar mengenai ilmu pengetahuan alam, untuk membentuk minyak bumi aja itu butuh waktu yang memang benar-benar berpuluh-puluh tahun, bahkan beribu tahun. Yang kedua ada sumber daya alam terbarukan, di mana sumber daya alam terbarukan ini merupakan sumber daya yang dapat diproduksi secara terus-menerus dan tidak akan habis dalam tempo lama dan juga memiliki siklus. Contohnya itu ada tanaman, hewan, mikroorganisme. Teman-teman punya pohon mangga, pohon mangganya berbuah, nanti ada bijinya. Bijinya nanti bisa ditanam lagi. Berarti itu adalah merupakan sumber daya alam yang terbarukan, yang nantinya itu dia akan tetap hidup dan memiliki siklus atau tempo. Yang ketiga, itu ada sumber daya alam yang selalu ada, di mana sumber daya alam yang selalu ada ini merupakan sumber daya alam yang tersedia di alam dalam jumlah yang banyak dan tidak akan pernah habis. Apa sih contohnya? Ada tenaga surya dan ada udara. Selama bumi ini masih berputar gitu kan ya. Istilahnya kalau kita mau sampai nyanyi, sambil nyanyi gitu kan. Selama bumi ini masih berputar, maka tenaga surya dan udara itu masih akan tetap ada. Itu kalau kita lihat sumber daya alam, dilihat berdasarkan tingkat pemulihannya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat nih, sumber daya alam berdasarkan sifat bendanya. Ada sumber daya alam biotik atau hayati, dan ada juga sumber daya alam abiotik atau benda mati. Sumber daya alam biotik itu contohnya ada tanaman, hewan, mikroorganisme, manusia. Sedangkan yang abiotik itu adalah benda mati, di mana sumber daya alam ini berupa benda mati seperti matahari, tanah, mineral, water hills, air, dan udara. Intinya dia tidak mempunyai nyawa seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari berdasarkan fungsinya, itu nanti sumber daya alam itu ada sumber daya alam penghasilan bahan baku, terus ada juga sumber daya alam penghasil energi. Nah, sumber daya alam penghasil bahan baku itu merupakan sumber daya alam yang digunakan untuk memproduksi komoditas atau barang yang digunakan kembali sebagai material untuk proses produksi selanjutnya. Contohnya, sumber daya alam penghasil bahan baku adalah tanaman dan hewan. Itu kan masih bisa ya, maksudnya bisa ada siklusnya juga. Nah, sementara untuk sumber daya alam penghasil energi, itu nanti sumber daya alam yang digunakan sebagai sumber energi atau pendukung proses produksi komoditas atau barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi itu adalah barang-barang yang eh, mendukung, faktor-faktor pendukungnya. Barang-barang yang digunakan, sumber daya alamnya digunakan untuk mendukung faktor produksi. Nah, contohnya apa? Ada energi, baik dari sinar matahari, dari minyak bumi, barang tambang, air, ataupun udara. Ini sumber daya alam berdasarkan fungsinya. Nah, sedangkan kalau kita lihat yang lain, ini juga ada barang sumber daya alam berdasarkan dari nilai kegunaannya, di mana ada sumber daya alam yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, seperti bahan tambang, mineral, logam mulia, itu kan nilai ekonomisnya tinggi ya. Terus ada juga sumber daya alam yang nilai ekonomisnya rendah, bisa dikatakan rendah seperti itu ya, seperti bahan galian, batu gamping atau batu kapur, pasir, air, dan tanah. Tapi bukan tanah yang dalam bentuk lahan ya, ini adalah tanah yang dalam bentuk misalnya kayak teman-teman itu beli tanah buat gimana buat nimbun tanah lain yang tadinya kurang tinggi itu kan, maksudnya kalau nilai tanah yang bukan berupa lahan itu masuknya ke uh, sumber daya alam yang nilai ekonomisnya rendah. Ada juga sumber daya alam yang tidak memiliki nilai ekonomis kecuali dia sakit. Nanti dibilang kayak gitu, Bu, tapi kan nanti kalau butuh udara, orang sakit itu kan nanti butuh oksigen, tetap bayar gitu kan di rumah sakit, itu beda lagi. Ini adalah kita menggunakan ketika kita semua dalam kondisi yang normal. Sehingga sumber daya alam yang tidak memiliki nilai ekonomis, di sini contohnya adalah ada sinar matahari, ada udara, ada angin, dan ada juga suhu. Seperti itu. Nah, sebentar.
Selanjutnya, kita akan lihat nih, sumber daya alam dalam pertanian itu ada apa aja sih? Yang pertama jelas ada sumber daya tanahnya. Nah, tanah merupakan unsur utama yang sangat penting dalam produksi di bidang pertanian karena digunakan untuk menanam bahan-bahan kebutuhan pangan, sandang, dan juga papan bagi manusia. Di mana tanah meliputi semua sumber daya alam yang ada di atasnya, di dalamnya ataupun keduanya. Sehingga sumber daya yang tumbuh di atas tanah seperti tanaman, hewan, iklim mikro, terus ada juga sumber daya alam yang ada di dalam tanah, ada mineral, logam, gas alam, panas termal, minyak bumi ataupun batu bara, dan sumber daya alam yang berada di dalam maupun di atas seperti ada air, batu-batuan, dan mikroorganisme. Di mana produktivitas tanah sebagai lahan pertanian ditentukan oleh kualitasnya. Ada kualitas tanah yang memang baik atau disebut kesehatan tanahnya itu baik, di mana nanti tanah tersebut mengandung fungsi sifat kimia secara fisik ataupun kriteria biologis tanah dan bidang pengolahan yang mengarah pada perubahan dinamis dan sifat yang berproses tanah. Sedangkan karakteristik tanah seperti tekstur, jarak kebatuan dasar mungkin tidak mudah dan tidak cepat berubah, tetapi strategi pengelolaan pertanian untuk mengelola sisa tanah dan rotasi tanaman, serta struktur konservasi tanah dapat meningkatkan atau mempertahankan kualitas tanah. Jadi nanti kayak teman-teman bagaimana sih cara mempertahankan kualitas tanahnya? Ada yang tanahnya kalau kita di pertanian itu kan didangir dulu, terus nanti disemai dulu, terus nanti dipupuk dulu, baru bisa ditanamin lagi seperti itu. Itu kan salah satu usahanya teman-teman untuk mengelola tanah seperti itu. Nah, di sini ada contohnya, nanti teman-teman bisa baca contoh penggunaan lahan sawah di Kecamatan Cilengsi, Dermaga, dan Leuwiliang di Kabupaten Bogor. Nah, di sini ada lahan tanah sawah, suatu lahan yang berpetak-petak, nanti juga ada tegalan, ada ladang, ada lahan yang lain. Nah, permasalahan utamanya ketika kita berbicara mengenai sumber daya tanah, itu sumber daya lahan atau alih fungsi lahan, fragmentasi lahan, perpecahan lahan, degradasi sumber daya lahan, dan kompetisi dengan pengguna lainnya, di mana permasalahan tersebut akan berakibat pada menurunnya produksi dan produktivitas pertanian. Selain itu juga berdampak pada perubahan lingkungan fisik, sosial, budaya, serta adat suatu masyarakat. Karena apa ya? Karena kalau kita udah berbicara mengenai permasalahan kayak gitu ya, kadang kan misalnya nih, seharusnya teman-teman punya jatah buat dapat pupuk untuk 1 hektar tanah itu 100 kilo, 1 kintal gitu kan. Tetapi ternyata karena adanya politik itu ataupun adanya apa kayak gitu, akhirnya teman-teman cuma dapat jatah 50 kilo. Otomatis kan nanti tanah yang seharusnya dapat pupuk 100 kilo sama teman-teman cuma dikasih 50 kilo. Otomatis tingkat kesuburan tanahnya pun akan berkurang. Seperti itu. Nah, selain sumber daya tanah yang ada dalam sumber daya alam dalam pertanian adalah sumber daya air. Kemarin ada yang nanya, kalau air itu masuk ke input nggak sih? Oke, kita bisa bilang air itu masuk ke salah satu input. Tapi kalau kita bilang gimana ya? Kalau menurut saya, air memang masuk ke dalam input, tetapi sumber daya air ini adalah input pendukung. Jadi, ini betul nggak rapat esok kayak gitu loh, rampung-rampung, ya Allah. Butuh healing ya, Mbak. Nah, yang kedua tadi setelah sumber daya lahan, yang kedua adalah sumber daya air, di mana air merupakan faktor penting dalam produksi pertanian, terlebih pada lahan pertanian yang beririgasi. Air merupakan faktor produksi utama yang sangat menentukan dalam mencapai keberhasilan produksi pertanian. Jika ketersediaan air tidak memenuhi secara optimal, maka produksi pertanian akan mengalami hambatan pertumbuhan pada tanaman dan hewan. Nah, di sini kita lihat ada beberapa teknologi pengelolaan air dalam produksi pertanian. Yang pertama, pembangunan waduk atau bendungan, yaitu nanti memanfaatkan suatu wilayah yang cekung
yang digunakan sebagai tempat penampungan air yang berlebihan pada musim hujan agar dapat dimanfaatkan kembali pada saat musim kemarau. Yang kedua, ada pembangunan bendungan, yaitu membangun tembok atau dinding beton pada aliran sungai yang menahan air sehingga tidak langsung mengalir ke hilir, dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan air agar dapat dimanfaatkan pada saat musim kemarau. Yang ketiga, ada pembangunan embung, yaitu penyediaan areal sebagai tempat resapan atau tangkap air dan penampungan air pada saat musim hujan, di mana embung juga berfungsi untuk meningkatkan daya simpan air tanah dan penyediaan air di musim kemarau. Selanjutnya ada pembangunan dam parit, yaitu cara membendung aliran air pada suatu parit sehingga nanti airnya dapat tertahan lebih lama pada daerah aliran sungai. Yang terakhir ada pembangunan jaringan irigasi. Nah, hampir semua desa sekarang udah punya jaringan irigasi ya, di mana nanti dibuat saluran-saluran untuk mengalirkan air dari tempat-tempat penampungan ke lahan-lahan pertanian. Nah, tujuan dari irigasi ini adalah untuk memberikan tambahan air di samping air hujan dan memenuhi kecukupan air yang dibutuhkan dalam produksi pertanian. Itu tadi ada sumber daya lahan, yang kedua ada sumber daya air, dan yang ketiga itu nanti ada sumber daya iklim, di mana iklim merupakan gambaran kondisi rata-rata cuaca di suatu wilayah yang cukup luas pada suatu periode yang panjang, di mana iklim memiliki unsur pancaran radiasi sinar matahari, lapisan bumi dan atmosfer, tekanan udara angin, kelembaban udara dan tanah, suhu udara dan tanah, keawanan, curah hujan, dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa baca. Nah, pemahaman tentang iklim ini nanti digunakan untuk menentukan jenis komoditas apa yang akan diproduksi di wilayah tertentu. Misalnya seperti tanaman pangan dan ternak apa saja yang bisa tumbuh, ibaratnya bisa tumbuh dan bisa optimal kayak gitu di wilayah tersebut. Misalnya nih di Kabupaten Timur Tengah Utara yang beriklim kering, yang hujan turun hanya sekitar 3 bulan saja, maka jenis komoditas yang bisa tumbuh dalam dan hidup dengan kondisi keterbatasan itu adalah sapi, jagung, dan jagung mete seperti itu. Tapi kalau ternyata airnya banyak, berarti kan bisa memelihara ikan, bisa digunakan untuk lahan pertanian, dan lain-lain. Nah, selain tadi sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya iklim, yang paling diperhatikan adalah bagaimana sumber daya manusianya. Di mana sumber daya manusia itu merupakan faktor produksi tenaga kerja yang bersama dengan tanah dan modal yang tetap dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Bahkan ya dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, tenaga manusia tetap dibutuhkan untuk daya berdasarkan wujud yang diproduksi. Tenaga kerja itu dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga kerja barang dan tenaga kerja pelayan atau jasa pelayanan. Contohnya, tenaga kerja produksi barang itu nanti ada petani, buruh tani, sedangkan mereka yang bekerja sebagai tenaga kerja jasa layanan itu nanti memberikan jasa seperti penyuluhan pertanian, tenaga kesehatan hewan, ataupun tenaga inseminasi buatan. Seperti itu. Jadi memang di bagian profesionalnya kalau kita sekarang bicara. Misalnya kayak teman-teman nih, teman-teman ahli ekonom, teman-teman nanti bisa jadi analis ekonomi, nggak cuma bisa jadi karyawan aja, kayak gitu. Nah, tenaga kerja dibedakan atas tingkat pendidikan dan keterampilan, di mana ada jenis pekerjaan yang membutuhkan pendidikan tertentu, seperti penyuluhan dan tenaga kesehatan. Seperti itu. Sedangkan yang lainnya hanya membutuhkan keterampilan. Ada yang hanya cuma membutuhkan keterampilan. Misalnya, teman-teman bisa stek, berarti nanti bisa melakukan okulasi, mengawinkan tanaman vanili dan salak, ataupun teman-teman bisa mengawinkan tanaman durian. Durian kan sekarang banyak banget macamnya ya. Bagaimana sih caranya biar duriannya itu seperti durian Bangkok, tetapi ternyata bisa diproduksi di Indonesia. Nah, itu kan memerlukan keterampilan seperti itu. Nah, lapangan usaha pertanian, itu kehutanan perikanan, masih merupakan lapangan pekerjaan yang dapat memberikan peluang kerja yang paling besar di Indonesia. Berikut, kita lihat. Nah,
jumlah kerja, ini saya ngambil datanya tahun 2020-2021 ya, yang sektor utama masih bisa pertanian kehutanan, sumber daya manusia. Nanti ya bisa dibaca. Nah, kalau kita berbicara mengenai sumber daya manusia, gitu kan, berarti kita juga harus bisa tahu bagaimana sih klasifikasi tenaga kerja. Nah, berdasarkan data yang dari BPS, Badan Pusat Statistik, itu membuat klasifikasi penduduk ke dalam golongan usia kerja dan usia non-kerja, di mana usia kerja merupakan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, yang berbagi atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk dalam usia kerja yang bekerja ataupun memiliki pekerjaan namun untuk sementara waktu tidak bekerja dan menganggur. Sedangkan penduduk yang termasuk golongan bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih berstatus sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lain selain kegiatan pribadi. Kita langsung lihat aja. Di sini kita lihat bahwasanya tabel mengenai tenaga kerja sektor pertanian berdasarkan jenjang pendidikan, itu ada yang tidak atau belum pernah sekolah, itu di Agustus itu masih ada 3,73%, yang tidak atau belum tamat SD juga ada 19,99%. Nah, kebanyakan itu adalah angkatan kerja yang cuma lulus SD. Ini kalau berdasarkan surveinya BPS ya, Badan Pusat Statistik, yaitu sebesar 41,51%. Makanya kan kalau teman-teman bisa lihat, kalau di desa saya itu biasanya yang ke sawah itu ya yang mereka cuma lulusan SD gitu kan. Bahkan kalau untuk yang lulusan universitas ini masih sangat kecil, mulai dari akademi atau universitas itu persentasenya masih 0,50%, nggak ada 1%. Yang universitas masih mending ya, ada 1,32% gitu. Ini kita lihat dari berdasarkan data statistik BPS tahun 2020 dan 2021 bulan Agustus. Nanti ini bisa dibaca sumber dayanya. Berarti tadi ada sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya iklim, sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia dalam pertanian. Selanjutnya ada sumber daya modal, di mana modernisasi di lingkungan sektor pertanian itu juga membutuhkan biaya dan pemutahiran alat-alat dan mesin-mesin serta adopsi teknologi produksi. Selain itu, kegiatan produksi pertanian agar mencapai hasil yang tinggi membutuhkan faktor-faktor produksi seperti adanya bibit yang unggul, pemupukan, dan juga pengendalian hama penyakit. Di mana pengadaan faktor-faktor produksi tersebut juga membutuhkan adanya pembiayaan. Nah, sumber modal merupakan sumber daya yang berkontribusi pada proses produksi untuk menghasilkan barang lain. Biasanya kalau modalnya kurang ya hasilnya juga berkurang gitu ya. Nah, modal di sini sebenarnya diartikan sebagai uang yang digunakan sebagai pokok atau induk untuk berdagang. Modal dapat berupa harta kekayaan, bisa dalam bentuk uang atau barang yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa yang mampu menambah kekayaan dan sebagainya. Harta atau benda tersebut bisa juga digunakan untuk memproduksi suatu yang mampu meningkatkan kekayaan dan lainnya. Nah, di mana sumber daya modal merupakan aset utama yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan atau usaha tani dalam melaksanakan kegiatan produksinya. Di mana sumber daya modal yang umum biasanya berbentuk dana atau uang, aset atau harta, atau hutang, barang, ataupun uang. Jadi, teman-teman punya dana liquid, teman-teman juga punya aset atau harta, misalnya teman-teman punya alat mesinnya, kendaraan untuk operasional, ataupun yang lainnya yang dalam bentuk aset atau harta. Baik itu teman-teman punya secara cash, ataupun teman-teman punya dalam bentuk hutang. Nah, atau dalam bentuk kewajiban. Itu juga merupakan sumber daya modal yang teman-teman miliki. Nah, untuk klasifikasi sumber daya modal sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama kita lihat dari sumber perolehannya. Nah, dari sumber perolehannya yang pertama itu didapat dari luar perusahaan atau luar perusahaan tani. Contohnya bisa ngambil dari kredit
atau perusahaan leasing, atau teman-teman cari investor. Bisa juga dari sumber modal internal atau modal pemilik perusahaan. Misalnya ya, dia udah punya lahannya sendiri, bangunannya sendiri, tanaman, ternak gitu, ataupun dia memang udah punya saham sendiri, mesin-mesin produksi. Jadi itu kepemilikan pribadi dari pemilik atau petani tersebut, seperti itu. Nah, sedangkan yang kedua ada model berdasarkan fungsinya. Kalau tadi model berdasarkan sumber perolehannya, ada model eksternal sama model internal. Kalau berdasarkan fungsinya, itu berdasarkan penggunaannya, itu model dikelompokkan menjadi dua, yaitu model perorangan dan model bersama. Di mana model perorangan merupakan model yang diperoleh dari seseorang yang dengan sengaja digunakan untuk memfasilitasi berbagai kegiatan produksi. Dan yang kedua, model dari masyarakat, di mana model masyarakat merupakan model yang digunakan secara bersama-sama oleh masyarakat dan memberikan keuntungan dalam rangka memperlancar kegiatan produksi. Kalau model perorangan itu bisa diambil misalnya dari tabungan, terus bangunan, kandang, deposito, mesin-mesin yang dimiliki secara pribadi. Kalau yang model masyarakat bisa berupa jalan, jembatan, irigasi, elektrik, jaringan komunikasi, energi, pasar, pelabuhan, dan lain-lain. Biasanya kalau model masyarakat itu nanti akan dibantu oleh pemerintah. Seperti itu. Nah, kalau tadi model berdasarkan fungsinya, sekarang kita lihat. Kalau model berdasarkan wujudnya, itu ada model nyata dan model tidak nyata. Abstrak ya, nggak nyata. Nah, model nyata atau konkret itu merupakan barang yang bisa dilihat dengan mata, bisa disentuh, dan bisa dipegang atau memiliki wujud. Contohnya, teman-teman ada lahannya, ada kandang, ada gudang, ada mesin-mesin, alat-alat, bangunan, kendaraan, bahan baku, dan lain-lain. Sedangkan model yang tidak nyata, ini sebenarnya adalah sesuatu yang tidak bisa teman-teman lihat secara langsung. Misalnya apa? Pengetahuan dan keterampilan tenaga kerjanya, akses dan konektisitasnya, citra perusahaan atau citra pemiliknya. Oh, itu orangnya baik nggak sih yang punya perusahaan tersebut? Gitu. Terus hak patennya, hak pendirian usaha, dan lain-lain. Itu adalah modal yang tidak nyata atau abstrak. Nah, yang terakhir itu ada sumber modal berdasarkan sifatnya. Dikelompokkan menjadi dua, yaitu modal tetap dan modal lancar, di mana modal tetap merupakan modal yang harus tersedia baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan produksi. Sedangkan modal lancar itu adalah modal habis pakai atau modal yang dalam penggunaannya akan terpakai habis dalam putaran proses produksi. Misalnya kayak teman-teman punya tanaman, terus ada benih, benihnya ditanam, habis, pupuknya disebar, habis, pestisidanya digunakan untuk memberantas hama, kan langsung habis, seperti itu. Sumber daya modal dalam pertanian itu sebenarnya sama. Nanti bisa diambil dari mungkin modal pribadi atau modal perorangan ataupun modal secara berkelompok. Kemarin kan untuk bentuk-bentuk usaha taninya ada yang pemilikan perorangan, ada yang PT, ada yang CV gitu ya. Nah, kalau kekurangan modal biasanya mereka akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain, misalnya kayak perbankan, terus tadi leasing dan lain-lain. Dan terakhir yang lumayan penting gitu kan, kalau kita berbicara mengenai sumber daya, itu tidak hanya sumber daya bukan hanya sumber daya pertanian secara tanahnya saja, tetapi juga kita harus tahu bagaimana sih manajemennya. Jadi manajemen ini juga sudah menjadi sumber daya. Walaupun tadi sudah ada sumber daya manusia, tetapi kan sudah ada orangnya, tetapi juga harus ada ilmunya. Bagaimana sih nanti mengatur sumber daya yang sudah dimiliki sekian banyaknya ini nih, biar nantinya bisa memberikan hasil yang lebih maksimal. Nah, salah satunya adalah dengan melihat manajemennya seperti apa.
Kalau kita berbicara mengenai manajemen, berarti ini adalah sebuah proses. Proses yang seperti apa? Manajemen jelas ada fungsinya, itu ada POAK gitu ya. Planning, organizing, acting, sama controlling. Artinya nanti di sini harus ada yang benar-benar sumber daya yang bisa mengakomodasikan kegiatan produksi atau pemasaran agar efisien dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaannya apa? Ya pasti untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, di mana sumber daya manajemen itu merupakan serangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian pelaksanaan, dan pengontrolan pemakaian sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Di mana arti kata efektif itu artinya tujuan yang dicapai sesuai dengan rencana, sedangkan efisien itu tugas tersebut dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Nah, sumber daya manajemen itu merupakan kemampuan seseorang untuk membuat perencanaan, mengkoordinasikan, melakukan koordinasi, menggerakkan dan mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan, serta mengevaluasi suatu kegiatan agar berjalan secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan suatu tujuan baik individu maupun kelompoknya. Nah, sumber daya manajemen dalam pertanian itu nanti kita bisa lihat di mana perbedaan manajemen dalam bisnis pertanian dengan bisnis lainnya itu terletak dari bagaimana seni penggunaan prinsip dasar manajemen untuk kegiatan produksi dan pemasaran hasil pertanian, di mana beberapa karakteristik atau sifat unik yang dimiliki sektor pertanian, diantaranya adalah kegiatan pertanian yang bertalian erat dengan gejala alam. Jadi, karena kita berbicara mengenai pertanian, biasanya kita akan lihat nih fenomena alamnya seperti apa. Kalau alamnya lagi banyak curah hujannya, berarti kita nggak bisa nih tanam-tanamnya itu. Misalnya nih, kalau curah hujannya tinggi, kita sedang nanam padi, otomatis nanti masa baru ditanam terus kerendam, kayak gitu kan. Berarti kan harus ada triknya gimana nih, biar tanaman juga bisa terselamatkan, gitu. Curahan tenaga kerja yang tidak merata, jarak lebar antara pengeluaran dan penerimaan, hasil produksi yang musiman, sifat komoditas yang spesifik terhadap lokasi, ya kan? Brambang, ya kan? Apa sih yang pohon stroberi nggak bisa ditanam di daerah persawahan yang panas. Karena apa? Ya, karena mereka hidupnya di daerah yang dingin. Sama kayak teman-teman mau nanam buah semangka. Buah semangka itu terletak di daerah pertanian yang tergolong curah, nggak membutuhkan banyak air, tetapi membutuhkan banyak sinar matahari. Otomatis semangka itu hanya bisa ditanami di daerah daratan rendah, yang mereka itu mempunyai kecukupan air sama sinar matahari yang cukup. Intinya itu adalah seninya seperti itu. Nah, sebuah ilustrasi dari bisnis bidang pertanian, di mana seorang manajer harus mampu mengelola bisnisnya yang beragam, baik tanaman atau ternak, dengan kebutuhan sumber daya yang beragam juga. Nah, di sini ada integrate from management. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana sih harus mengorganisasikan dan memplanningkan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman. Terus nanti apa saja cara-caranya, terus apa saja energi yang digunakan, terus bagaimana cara mengatur airnya, terus bagaimana mengatur komunikasinya. Komunikasi yang dilakukan oleh petani kan tidak hanya dengan buruh taninya saja, tetapi dengan para penjualnya, gitu kan, dengan para konsumen, dengan para reseller, dan lain-lain. Seperti itu. Kayaknya ini terakhir. Nah, mungkin seperti itu tambahan dari saya. Karena tadi saya lihat kayaknya kok belum masuk ya ke sumber daya pertanian. Jadi saya sampaikan saja daripada nanti teman-teman bingung. Nanti PowerPoint dan keterangannya tetap saya kirimkan di grup. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan atau mungkin pertanyaannya nanti langsung di WA grup saja ya teman-teman. Di Ibu. Oke, siap. Oke, selanjutnya kita pindah ke WA Group. Silakan buat teman-teman yang nanti ingin bertanya bisa disampaikan di WA Group. Mungkin dari saya cukupkan sekian dulu di Zoom ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 1 yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Terus sampai jumpa minggu depan. Semoga minggu depan sudah bisa offline. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Kita lanjut di WA Group. Di sini saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.